Cerita dimulai saat dua gadis pencuri kelas elit, mereka adalah Lion dan Zaner, yang sedang membaca buku legenda di perpustakaan mengenai dewa penjaga air, yaitu Latias dan Latios. Pada zaman dahulu diceritakan Latias dan Latios pernah menyelamatkan kota Altomare dari sebuah serangan monster jahat, dan setelah menyelamatkan kota itu, Latias dan Latios memberikan sebuah permata yang disebut dengan Embun Jiwa. Sejak saat itulah Latias dan Latios sering singgah di kota Altomare. Kemudian, Leon dan Zaner berniat untuk mencuri permata itu, sekaligus mengungkapkan sebuah senjata yang pernah dipakai Latias dan Latios sesuai buku legenda yang mereka baca sebelumnya. Altomare. Sementara di kota Altomare terlihat Satoshi yang kini sedang mengikuti sebuah perlombaan balapan Pokemon air untuk mengikuti perayaan musim panas di kota itu. Perlombaan pun berlangsung sengit, namun di tengah perjalanan itu secara transparan terlihat dua ekor Pokemon yang mengikutinya. Kemudian salah satu Pokemon itu membantu Satoshi dalam perlombaan itu. Namun sayangnya, saat akan mendekati garis finish, Pokemon itu malah membawanya keluar dari jalur perlombaan. Hingga akhirnya perlombaan pun dimenangkan oleh Kasumi. Sementara Satoshi yang belum kembali terus diperhatikan oleh dua ekor Pokemon transparan tadi. Setelah pertandingan selesai, Roshi kemudian mengajak Kasumi dan yang lainnya mengelilingi sungai kanal tersebut. Di tengah perjalanan, Kasumi menanyakan tentang kedua patung yang berada di sana. Roshi lalu mengatakan bahwa patung itu adalah patung Latios dan Latias yang merupakan lambang dari kota Altomare. Sementara di tempat lain, Leon dan Zaner yang kini sedang mencari keberadaan Latios dan Latias, selain bisa berkamuflase, Latias dan Latios ternyata mampu merubah bentuk dengan kekuatannya. Dan dengan menggunakan peralatan yang luar biasa, mereka mampu menemukan Latias. Di tempat lain, Satoshi dan yang lainnya yang sudah turun dari kapal dan akan melanjutkan mengelilingi kota Altomare. Namun, Pikachu yang sedang kehausan pergi meninggalkan mereka dan mencari air. Setelahnya, Pikachu yang saat itu kesulitan mengambil air, secara tiba-tiba muncul seseorang gadis yang membantunya. Dan ternyata gadis itu adalah Latias yang sedang merubah bentuknya. Tak lama dari itu, Satoshi muncul menghampiri mereka. Lalu Latias terus memperhatikan wajah Satoshi, dan beberapa saat kemudian Latias pun pergi. Latias yang kini tengah berjalan di pinggir sungai-sungai, ternyata keberadaannya diketahui oleh Leon dan Zaner. Mereka pun mengeluarkan Pokemonnya untuk menangkap Latias. Namun kejadian itu diketahui oleh Satoshi yang kemudian dia mencoba untuk menolongnya. Setelah mengalahkan mereka, Satoshi dan Latias pun terus berlari melewati gang-gang sempit untuk menghindari kejaran dari Leon dan Zaner serta kedua Pokemonnya. Satoshi yang kelelahan dan merasa heran dengan apa yang terjadi dengan jalannya karena mereka kini telah kembali ke tempat semula di mana Kasumi dan Takeshi menunggunya. Saat sedang di atas, Latias menghilang begitu saja. Beberapa saat kemudian, Satoshi dan yang lainnya terlihat mengunjungi museum dan melihat beberapa fosil yang ada di sana. Tak lama dari itu, datang penjaga museum tersebut yang bernama Fongole, yang menjadi pemandu mereka. Saat di sana, lagi-lagi Satoshi melihat gadis tadi yang sedang melukis di lantai atas. Hal itu membuat Satoshi pergi dan menemuinya. Sementara Leon dan Zaner yang merasa kesal apa yang dibuat Satoshi pada mereka sebelumnya, mereka kemudian mencarinya untuk balas dendam. Di tempat lain, Satoshi terus mengejar gadis itu dan mencoba menghentikannya, dan bertanya, kenapa dia tadi tiba-tiba menghilang. Namun, gadis tersebut justru tak mengerti apa yang Satoshi bicarakan, dan dia pun pergi. Satoshi yang masih penasaran terus mengejar gadis tersebut, namun di tengah perjalanan dia kehilangan jejaknya. Namun, gadis tersebut muncul kembali, dan Satoshi mengikutinya sampai menembus sebuah dinding ilusi. Ternyata di balik dinding tersebut terdapat sebuah taman rahasia yang sangat indah dan damai. Lalu Satoshi mencoba mengejar gadis itu kembali. Namun tiba-tiba muncul Pokemon tak kasat mata dan menyerang mereka berdua.
Pikachu mencoba melawan, namun hal itu tak berdampak apa-apa. Pikachu terpental. Saat akan menyerang kembali, gadis itu yang tak lain adalah Latias mencoba menghalangi serangannya. Dan Pokemon yang menyerangnya tadi kemudian memperlihatkan wujud aslinya, yang ternyata itu adalah Latios. Setelahnya muncul seorang gadis yang sama percis dengan wujud Latias. Dia adalah Kanon. Kemudian Kanon memarahi mereka, bahkan dia meminta Latios untuk menyerangnya, namun untung saja muncul Paman Fongole dan menghentikannya. Ternyata mereka berdua adalah penjaga taman rahasia milik Latias dan Latios. Kemudian Latias memperlihatkan wujud aslinya, yang ternyata Latias dan Latios tersebut adalah sepasang adik kakak. Mereka pun akhirnya bisa bersahabat dan menikmati keindahan di taman tersebut. Setelahnya, Latias menatap Latios dan pergi ke dalam air. Dan mereka mampu merasakan dan melihat apa yang Latias tunjukkan di dunia bawah air pada mereka. Dan ternyata itu kemampuan yang unik yang dimiliki yang disebut proyeksi mimpi. Setelah itu, Paman Fongole menunjukkan permata embun jiwa pada Satoshi. Dan Paman Fongole meminta agar Satoshi merahasiakan ini semua. Tak lama dari itu, Satoshi dan Pikachu memutuskan untuk pulang. Namun ternyata Leon dan Zener sudah melacak keberadaan mereka. Mereka pun mulai menjalankan rencananya untuk mencuri permata embun jiwa. Sesampainya di sana, Latios dan Latias yang saat itu sedang tertidur, Latias yang menyadari keberadaan mereka hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelahnya, Latias berhasil dikalahkan. Sementara Latias berhasil kabur. Leon dan Zener pun kembali mengambil permata embun jiwa dan mereka pun berhasil. Mereka berhasil memecahkan puzzle yang merupakan cara mengoperasikan sebuah senjata dengan permata embun. Namun, tulisan tersebut terdapat sebuah peringatan, yaitu jika kekuatan tersebut digunakan untuk kejahatan, maka permata tersebut akan hancur beserta kota Altomare. Setelahnya, Paman Fongole dan Kanon yang menuju ke sana dan melihat permata tersebut menghilang, sementara Latias mencari keberadaan Satoshi dan teman-temannya. Setelahnya, Latias meminta tolong pada mereka untuk membantu Latios yang kini tengah diculik. Di tempat lain, Leon dan Zener telah sampai di museum dan mencoba mengaktifkan sebuah senjata yang ternyata menggunakan Latios dan permata. Tak lama dari itu, Paman Fongole dan Kanon menuju ke sana dan mencoba menghentikan mereka. Namun sayangnya mereka dapat dikalahkan oleh Leon dan Zener. Mereka pun kini tengah bersiap untuk mengaktifkan senjata itu. Latios di sana mencoba berontak, namun usahanya gagal. Hingga akhirnya Latios menggunakan kekuatan proyeksi mimpi untuk memberitahu keberadaannya kepada Latias. Zener yang kini telah mengendalikan senjata tersebut kemudian menghidupkan fosil Pokemon, yaitu Kabutops dan Aerodactyl. Dengan senjata itu, Zener mampu mengerjakan semua benda yang ada di kota Altomare. Sementara Satoshi yang berhasil keluar sebelum tempatnya tertutup, kemudian segera pergi ke tempat Latios. Namun perjalanannya banyak sekali hambatan karena mereka harus berurusan dengan Kabutops dan Aerodactyl. Satoshi hampir saja berhasil ditangkap oleh Aerodactyl, namun untungnya mereka mampu bangkit kembali. Sementara Kasumi dan Takeshi yang tidak bisa keluar kemudian meminta para Pokemonnya untuk membantu Satoshi. Zener yang mencari keberadaan Latias, dia menemukannya dengan Satoshi. Dia pun kemudian langsung menyerang mereka. Latias yang berhasil lolos dari serangan Zener, mereka pun segera menuju museum. Namun sesuai peringatan yang tertulis di puzzle tadi, akhirnya senjata itu pun mulai tak terkendali. Di sisi lain, Latias mencoba membebaskan Latios, hingga akhirnya mereka pun berhasil membebaskannya. Dan senjata itu pun kini sudah tidak aktif.
Namun, Leon yang mencoba mengambil permata tersebut ternyata justru membuat senjata itu aktif kembali. Dan peringatan tadi yang mengatakan bahwa kota Alto Mare akan hancur, ternyata hal itu benar-benar terjadi. Air laut yang berada di kota Alto Mare hampir surut. Hal itu mengakibatkan terjadinya tsunami yang sangat besar. Melihat itu, Latias dan Latios segera menggunakan kekuatannya untuk mencegah terjadinya tsunami di kota Alto Mare. Hingga akhirnya mereka berhasil, dan kota Alto Mare kembali diselamatkan oleh Latias dan Latios. Sementara Latios yang selalu menghabiskan kekuatannya, akhirnya dia pun meninggal. Di tempat lain, Satoshi dan yang lainnya mencari keberadaannya. Namun mereka hanya menemukan Latias. Selain hingga mereka menyadari bahwa Latios sudah tiada, lalu tak lama dari itu Latias menggunakan proyeksi mimpi untuk memperlihatkan keberadaan jiwanya. Dan setelah itu, jiwa Latios berubah menjadi permata embun jiwa. Dan kemudian mereka menaruh permata itu untuk menggantikan permata yang sebelumnya hancur. Dan kini kota Alto Mare telah kembali seperti semula. Beberapa saat kemudian terlihat Leon dan Zener berada di penjara, sementara Satoshi dan teman-temannya yang telah bersiap untuk pergi dari tempat itu, namun terlihat Kanon yang mengikuti mereka dari kejauhan. Cerita berakhir saat Kanon memberikan sebuah lukisan dan menciumnya sebagai tanda perpisahan pada Satoshi.